السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita untuk berusaha berjuang meraih ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kesempatan subuh di hari ini, terutama kita yang ada di masjid ini dapat hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, sekaligus dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Mari kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan menerima ibadah kita tersebut. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan ampunan kepada kita sekalian, karena kita datang ke sini dari rumah kita, setiap langkah kaki kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihapuskan kesalahan kita. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Sya'ban ini. Ini adalah bulan yang kata Nabi SAW banyak dilalaikan oleh manusia karena terletak antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan Sya'ban ini kata Nabi SAW, amal-amal manusia diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Untuk itulah mari kita memiliki perhatian terhadap bulan ini yang kita sekarang sedang berada padanya dan masih di awal bulan tersebut, yaitu tanggal 5 Sya'ban tahun 1447 Hijriah. Di samping itu sekaligus juga sebagai bagian dari isti'dad, persiapan kita menghadapi menyongsong kedatangan bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan, insyaallah pada tahun ini. Oleh karenanya, ini adalah bulan yang kiranya mungkin terakhir dari bulan-bulan yang ada, yang sangat dekat sekali dengan bulan suci Ramadan. Oleh karenanya juga saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga saudara-saudari sekalian untuk menjadikan momen bulan Sya'ban ini adalah persiapan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dengan kita sudah harus berusaha meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melatih diri kita untuk banyak kegiatan kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melatih diri kita untuk berusaha menghindari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bulan Ramadan pada tahun ini. Dan ini adalah kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu,
bahwa mereka selama 6 bulan lamanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihantarkan berjumpa dengan Ramadan, dan setelah Ramadan meninggalkan mereka, juga mereka selama kurang dari 6 bulan sisanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah, amal-amal saleh yang mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya kurang lebih, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir dalam juga dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin bab 49, bab yang baru. Ini bab ini penting sekali untuk kita ilmui, dan ini ada kaitannya dengan perihal hukum dalam Islam. Babu ijra'i ahkamin nasi ala dhahiri wa sarairihim ila Allah Ta'ala. Bab memberlakukan hukum-hukum manusia sesuai dohirnya, dan yang tersembunyi dari mereka, rahasia-rahasia terutama yang tersimpan di dalam hati, maka itu kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Jadi itu judul dari babnya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita sebagai makhluk Allah yang lemah, yang ilmunya terbatas, yang taunya hanya apa yang kita lihat, taunya apa yang kita saksikan, atau berdasarkan laporan yang didengar. Lebih daripada itu kita tidak tahu isi hati seseorang, niat seseorang, maksud seseorang yang tersimpan, terpendam dalam hatinya, kita tidak tahu. Maka itu urusannya adalah dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama, urusan kita dengan manusia di dunia ini adalah melihat dari hal-hal yang dohir saja, yang dapat dilihat, yang dapat disaksikan, yang berdasarkan laporan yang benar. Adapun urusan hati semacam niat, maksud, itu nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ungkap semuanya. Ya, demikian. Dan nanti disebutkan beberapa hadis, ya, demikian juga ayat Al-Quran, ya, yang disimpulkan sebagaimana tadi dinyatakan oleh Imam Nawawi ketika beliau menetapkan babnya ini. Ya. Dan ini juga ilmu yang memberikan sumbangsi kepada permasalahan al-qadha, yaitu peradilan dalam Islam. Bahwa seorang qadhi atau hakim, ya, dia akan memutuskan sesuai dengan laporan-laporan yang sampai kepadanya. Ada bukti, ada saksi, dan dituntut bersumpah dalam keadaan tertentu dari orang yang mendakwa ataupun yang terdakwa. Dan adapun urusan lebih daripada itu adalah kembali kepada pribadi tiap orang dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, misalnya ini dalilnya dalam Al-Quran, di surah At-Taubah ayat 5, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Ayat ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjihad, memerangi kaum musyrikin. Kaum mukminin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi kaum musyrikin. Tapi hingga sampai pada satu batas, fa in tabu, maka jika mereka bertaubat, dan taubatnya itu ya, dapat
saksikan, dilihat, ya, didengar oleh kaum muslimin. Bahkan nampak dari apa yang mereka lakukan berupa melaksanakan sebagian syariat Islam yang pokok dan zahir, yaitu melaksanakan sholat. Wa aqamus sholat. Mereka menegakkan sholat. Wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Fakhallu sabilahum. Biarkanlah mereka berkeliaran dengan bebas. Tidak boleh diintai, tidak boleh disergap, tidak boleh diburu, tidak boleh dibunuh. Sudah terpelihara darah dan harta mereka. Nah, apakah mereka bersiasat? Nah, itu bukan urusan kaum muslim. Apakah mereka melakukan itu adalah pura-pura masuk Islam? Bukan urusan kaum muslim. Itu serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui segala-galanya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, adapun kita kaum muslimin manusia hanya menghukumi sesuai dengan zahirnya, apa yang nampak. Dan jangan mengikuti prasangka-prasangka. Jangan mengikuti dzunun, prasangka-prasangka. Ya. Karena prasangka itu tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam kebenaran. Fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Allah mengatakan demikian. Karena dhan, sangkaan itu bisa benar, bisa tidak. Tidak bisa dipastikan. Ya. Nah, oleh karenanya, maka menghukumi manusia dilihat apa yang tampak, yang zahir saja. Demikian. Kemudian disusul beberapa hadis tentang masalah ini. Ini juga ilmu yang bermanfaat bagi kita di dalam menyikapi perkara-perkara terutama yang berkaitan dengan orang lain. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya. Dia menyampaikan Islam, kalau tidak diterima, diperangi. Kecuali untuk 3 golongan dalam dalil, yaitu Ahlul Kitab dan Majusi. Maka ada opsi yang kedua sebelum diperangi, yaitu tunduk patuh kepada pemerintahan kaum muslimin dan wajib menyerahkan jizyah atau semacam upeti. Tapi untuk selain 3 golongan ini, maka pilihannya hanya salah satu dari 2 pilihan. Masuk Islam, kalau tidak diperang. Ya, nah kemudian mungkin ada kesan, lah kalau begitu Islam itu kok jahat ya, ekstrim. Ya. Nah tidak demikian, karena tidak langsung diperangi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu, menyampaikan Islam, mengutus dulu seorang utusan, seorang dai yang mengajak kepada Islam, ya, menyampaikan ilmu tentang Islam, menjelaskan tentang Islam, menyampaikan peringatan dan ancaman. Maka ketika enggan, ya, maka barulah opsi yang kedua, ya, dengan diperangi. Sehingga harapannya dengan diperangi, semoga mereka menjadi menyerah. Bukan hanya menyerah dalam konteks peperangan saja, tapi menyerahkan jiwa raganya untuk masuk Islam. Ada suatu ungkapan yang ya mungkin baik, yang mengatakan bahwa lebih baik orang itu dipaksa masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka. Betul apa tidak? Nah, kalau tidak berarti sedang ngantuk itu. Ada baiknya orang itu
walaupun dipaksa tapi untuk masuk surga daripada dengan sukarela masuk neraka, kan gitu. Dipaksa untuk bahagia, dipaksa untuk selamat, kan lebih baik toh. Karena ada kalanya kalau orang itu membandel memang perlu dipaksa, kan gitu. Sama dengan kita punya anak-anak. Kalau anak kita nurut sih, mungkin ya udah dibilangin langsung nurut gitu kan. Cuma ada kalanya membangkang, membantah, beling ya. Akhirnya kadang kita dengan sedikit kekerasan, kita paksa. Baru mau. Nah, ini kan lebih baik seperti ini. Dan itu ada tahapan-tahapan dalam Islam masalah jihad itu tidak ujug-ujug jihad. Ada ilmunya. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ya, untuk kemudian kaum muslimin ya melangsungkan jihad fi sabilillah. Demikian pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Nah, sehingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Demikian mereka selanjutnya menegakkan sholat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut, ya, bersyahadat, masuk Islam, ya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itu terpelihara dariku, apanya? Harta, darah-darah mereka. Dan harta-harta mereka. Haram ditumpahkan darah mereka. Tidak boleh diperangi. Harta mereka tidak boleh diambil sebagai ghanimah atau sebagai rampasan perang. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya, seseorang menjadi muslim, tapi menjadi halal darahnya ketika ya, melakukan delik-delik kriminal yang berat. Yang memang hukumannya dengan eksekusi. Ya, contoh kisos. Kisos itu apa? Orang membunuh dengan sengaja. Iya. Membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ya maka ya dikisos. Kalau keluarganya menuntut, kalau keluarganya menuntut lain, ya bayar denda atau diat, maka dengan diat. Kemudian tidak dieksekusi. Nah, demikian juga seorang yang sudah menikah, ya, baik dia pernah menikah atau masih dalam ikatan pernikahan, kemudian dengan jelas-jelas berzina, maka juga dieksekusi dengan yang disebut dengan ar-rajmu, dirajam. Itu kan dibunuh. Atau yang lain-lainnya yang disebutkan dalam pembahasan Kitabul Jinayat, ya, yang memang hukumannya dalam syariat Islam adalah dengan cara dibunuh. Ya, demikian juga seseorang yang murtad dari Islam, ya, dan dia tidak mau lagi untuk kembali kepada Islam, maka juga hukumannya dibunuh. Nah, ini namanya illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisab mereka adalah diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang itu pokoknya sudah jelas-jelas dia bersyahadat, bahkan tampak dia melaksanakan sholat, menunaikan zakat ketika dia memang kena wajib zakat, ya sudah, kita hukumi secara zahirnya saja. Jangan terlalu kemudian menelisik-nelisik, ya. Apalagi menduga-duga, jangan-jangan itu strategi saja, karena kepepet, karena takut kepada kekuatan kaum muslimin. Nah, itu bukan urusan kita. Kalau dia betul-betul masuk Islamnya shadiq, jujur, benar dari lubuk hatinya yang paling dalam, ya alhamdulillah. Dan manfaat yang besarnya untuk dia sendiri. Ya. Adapun kalau itu kepura-puraan, artinya dia melakukan nifaq, kemunafikan, urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu isi hati seluruh
hambanya. Dan di akhirat nanti ada hisab. Di akhirat itu disebutkan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair. Pada hari diungkap segala rahasia. Nah, ini yang harus kita renungkan, ayat ini luar biasa, menjadi kita itu harus berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Semua akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terutama mengenai niat-niat dalam hati kita itu. Kalau di dunia ini, orang lain tidak ada yang tahu niat kita. Hanya Allah yang tahu, kemudian kita sendiri. Kadang kita sendiri juga sudah banyak yang lupa. Gitu. Ya. Niat yang ikhlas, atau niat yang tidak ikhlas, besok, di yaumil hisab, di akhirat, Allah akan ungkap. Maka ada, ya, kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat Nabi yang mulia. Pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kedua orang sahabat ini sebelum menyampaikan hadis nangis dengan keras. Bahkan Muawiyah itu sempat pingsan. Ternyata keduanya menyampaikan hadis tentang bahwa Nabi SAW bersabda di hari kiamat nanti akan dipanggil 3 golongan manusia. Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, dipanggil. Lalu ditanya oleh Allah, apakah kamu berjihad di jalanku ini adalah karenaku? Iya, wahai Rabb. Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu berjihad itu pengen disebut pahlawan, pengen disebut sebagai orang yang pemberani. Dan itu sudah kamu dapatkan dari lisan-lisan manusia. Lalu yang kedua, didatangkan seorang yang dia itu qari, ahli baca Quran, hafal Al-Quran. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah kamu membaca Al-Quran itu karena aku? Orang ini mengatakan, iya wahai Rabbku. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Bukankah kamu dulu membaca Quran adalah supaya mendapatkan sanjungan dari manusia, supaya disebut qari, gitu. Nah, orang ini mengakui memang seperti itu. Didatangkan orang yang ketiga, seseorang yang ketika di dunia banyak bersedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu melakukan itu karena aku? Dia mengatakan, iya wahai Rabbku. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta. Bukankah kamu dulu ketika berinfak itu niatmu supaya disanjung orang, dianggap sebagai orang yang dermawan? Orang ini mengakuinya. Akhirnya Allah perintahkan para malaikat untuk menyeret 3 orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Dan dengan sebab 3 orang inilah api neraka semakin berkobar-kobar nyalanya. Nah, ini menunjukkan pentingnya masalah niat. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengungkap itu semua. Dan kenapa 2 orang sahabat ini sampai nangis? Karena begitu beratnya loh masalah amalan hati. Melebihi dari amalan anggota badan. Melebihi dari amalan zahir. Amalan batin ini lebih berat. Dan ketakutan mereka kalau mereka masuk ke dalam golongan tadi. Ya. Padahal dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, 3 orang tersebut itu sudah melakukan amalan yang hebat dalam Islam. Luar biasa. Jihad. Hafal Quran. Demikian apa? Suka berinfak di jalan Allah. Ini amalan-amalan yang berat, amalan-amalan yang hebat. Tapi menjadi kecil nilainya, bahkan tidak ada ketika niat yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita hendaknya memperhatikan niat-niat kita ini, menyibukkan diri kita untuk muhasabah diri tentang niat-niat, maksud-maksud di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun itu berat, sulit, tetapi terus kita upayakan. Kita latih jiwa kita dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Karena keikhlasan itu lebih sulit. Ya. Kemudian
Berikutnya hadis dalam bab ini. Wa an Abi Abdullah Tariq bin Utsaimin radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan, maksudnya mengucapkannya dengan lisan dan hatinya membenarkan la ilaha illallah, ya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengkufuri apapun yang disembah selain Allah. Nah, ini namanya tauhid. Tidaklah seseorang dinilai bertauhid melainkan terkumpul di dalam hatinya dua rukun ini, penetapan dan pengingkaran sekaligus, yang disebut dengan al-isbat wan nafyu, atau dibalik juga boleh, an-nafyu dulu kemudian al-isbat. Al-isbat artinya menetapkan satu-satunya Tuhan, sesembahan yang hak, yang benar, hanya Allah. An-nafyu atau ingkar artinya mengingkari setiap sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia. Barulah dikatakan seseorang itu bertauhid. Wajib hukumnya bagi seseorang yang mengaku bertauhid untuk terkumpulnya dua rukun dalam hatinya. Tidak boleh salah satu saja. Tidak boleh. Kalau cuma salah satu saja itu belum dikatakan bertauhid. Sebagaimana orang-orang musyrik pada masa jahiliyah, mereka mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Tetapi di sisi yang lain masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Allah bukan satu-satunya Tuhan rupanya, tetapi salah satu Tuhan. Maka mereka belum bertauhid. Dengan hal inilah maka Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan tauhid kepada mereka. Hanya Allah saja yang diakui sebagai satu-satunya Tuhan yang hak, dan Allah saja yang disembah. Ya, demikian dalam hati kita juga seperti itu. Ya, maka inilah dua rukun yang tersimpul dari kalimat yang singkat, kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan yang hak. Nah, ini namanya an-nafyu, pengingkaran. Ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau cuma berhenti sampai di situ aja, punya akidah ateisme jadinya. Maka illallah, nah, dilanjutkan dengan kalimat illallah. Ini penetapan, isbat, bahwa hanya Allah saja satu-satunya Tuhan, sesembahan yang hak. Ya, dan saya kira sudah sering disampaikan ya tentang masalah ini. Jangan sampai hari-hari begini masih saja belum paham tentang hal ini. Gitu. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Belum paham ya, rukun tauhid itu apa gitu. Ini ketinggalan zaman namanya. Ya. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Mungkin banyak mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika ditanya apa rukun la ilaha illallah, jawabannya wallahu a'lam. Tidak tahu. Lupakan wallahu a'lam itu kan bagus. Iya, cuma dalam konteks itu nggak bagus kamu. Permasalahannya sangat mendasar sekali. Masalah yang sangat pokok sekali. Itu rukun Islam pertama, rukun iman pertama, tapi kamu belum paham gitu. Kemana aja kamu ini selama ini kok belum paham tentang isi dari kalimat la ilaha illallah. Allah perintahkan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, kata Allah. Ilmui tentang apa makna dari la ilaha illallah. Bukan cuma dibaca saja. Bukan cuma diperbanyak sebagai lafaz dzikir saja. Lebih daripada itu, lebih penting dan asasi lagi adalah mengilmui, mempelajari dengan benar. Maka setelah diilmui, dipelajari dengan benar,
diyakini dengan mantap, maka itulah ahli tauhid. Itulah yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai urwatul wusqa lan fisamalah, tali ikatan yang kokoh yang tidak akan terputus. Haruma maluhu wa damu. Selanjutnya hadis, haram hartanya, tidak boleh dirampas sebagai harta rampasan perang. Wadamuhu, demikian juga darahnya nggak boleh diperangi. Wahisabuhu 'alallahi ta'ala. Ini mirip dengan lafaz terakhir dalam hadis yang pertama tadi. Wahisabuhu 'alallahi ta'ala. Adapun hisabnya ya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maknanya sama pengertiannya dengan hadis yang pertama tadi. Jadi kita hukumi seseorang itu secara dohirnya saja. Iya. Selanjutnya, wa an Abi Ma'bad Al-Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miqdad ini prajurit Islam yang tangguh ya. Dan termasuk salah satu dari pertama-tama sebagai penunggang kuda yang hebat di barisan kaum muslimin, dan beliau juga turut serta dalam perang Badar dan sangat akrab dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Miqdad bin Al-Aswad berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita, bagaimana menurut pendapat engkau wahai Rasul? In laqitu rajulan minal kufar, jika aku berhadapan dengan seseorang dari orang-orang kafir." Berhadapan dalam artian perang di sini. Faqtatalna, kemudian terjadilah duel. Kami ini bertempur gitu, berperang. Berusaha untuk saling membunuh. Fadaraba ihda yadayya bisayfi. Maka dia kemudian memukulkan atau menebas dengan pedangnya salah satu dari kedua tanganku. Jadi satu tanganku ditebas dengan pedangnya. Faqata'aha, dan dia memutus tanganku. Memotong apa? Tanganku. Jelas ya? Jadi, wah ini sudah keadaannya begitu. Kalau andaikan saya berduel dalam jihad ya, dengan musuh orang kafir, terjadilah perkelahian yang seru, gitu. Lalu orang kafir ini dapat memotong salah satu dari tanganku dengan pedangnya. Ya. Tsumma laza minni bisyajaratin. Setelah itu dia berlindung di balik sebuah pohon. Kabur gitu, mundur. Lalu dia menyelinap berada di belakang sebuah pohon. Nah, faqala, tiba-tiba orang ini berteriak, mengatakan begini, aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah. Pertanyaannya, nah ini pertanyaan yang diajukan oleh Miqdad, prajurit tangguh ya, kepada Nabi SAW, a'aqtuluhu ya Rasulullah, ba'da an qalaha, apakah masih boleh aku membunuhnya, wahai Rasulullah, setelah dia mengucapkan kalimat tadi, aku masuk Islam karena Allah. Faqala, Nabi bersabda, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Coba. Kalau ngikuti perasaan dan emosi, waduh, tangan saya sudah terputus satu ini. Begitu mau saya balas, dia lari, ya kan? Lalu berlindung di balik sebuah pohon. Baru dia mengucapkan apa? Aku masuk Islam. Gitu. Atau dia mengucapkan kalimat yang semana dengan itu. Mungkin asyhadu alla ilaha illallah
wa anna Muhammadan Rasulullah gitu. Ditanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Miqdad al-Aswad. Jawaban Nabi, jangan kamu bunuh. Ya apa kira-kira kalau kita? Paling itu pura-pura aja, bersiasat aja. Kalau sudah kepepet baru mengucapkan syahadat. Udah kesuwen tak bunuh aja sekalian. Nah, ternyata salah begitu itu. Ternyata apa? Salah. Nah, ini artinya dalam syariat Islam hati-hati. Jangan gampang-gampang menumpahkan darah kaum muslimin, apalagi sampai menewaskan. Besar perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan jika musuh itu kafir, lalu perang sama kita, berhadapan dengan kita. Pas kepepet lo baru ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Ayat kesuwen berondong ayat masih sana gitu. Lo itu ternyata apa? Nggak boleh. Gitu. Ya. Dan siapa yang mengatakan nggak boleh? Rasulullah SAW. Dan beliau bersabda berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak, itu kan jangan-jangan ya. Jangan-jangan berstrategi aja itu. Pura-pura. Ya kalaupun memang iya, urusan dia sama Allah. Kita manusia hukumi aja berdasarkan zahirnya. Gitu. Berdasarkan zahirnya. Sebab apa? Masih ada jangan-jangan yang lain. Jangan-jangan betul masuk Islam. Jangan-jangan memang masuk Islam. Nah. Dan seterusnya dia masuk Islam ternyata. Berawal dari awalnya mungkin takut juga, ada takutnya. Akhirnya masuk, nggak ada masalah. Iya kan? Dan ada beberapa orang-orang musyrik pada peristiwa Fathu Mekah kan karena ketakutan kepada pasukan kaum muslimin dalam jumlah 10.000 pasukan bersama Nabi menurut Mekah dari Madinah. Tapi akhirnya kan mereka masuk Islam terus. Ya, lama-lama semakin cinta simpati kepada Islam, akhirnya mantap ke Islam. Walaupun dari awalnya belum begitu mantap. Saya pernah ya nangani satu masalah lah bahwa ya diminta tolong oleh seseorang untuk mengislamkan orang Nasrani. Karena juga alasannya mau menikahi wanita muslimah gitu. Ya saya iyakan aja. Ya, dia masuk Islam, saya suruh mandi besar gitu. Kalau belum bersunat ya disunat, walaupun sudah tua gak masalah. Nabi Ibrahim aja disunat usia 80 tahun pakai kampak. Ya jangan dituruh kampaknya sampai ya. Dan sekarang sudah modern alatnya. Gitu. Ternyata apa? Gak jadi nikah. Tapi orangnya tetap Islam sampai hari ini. Coba. Orangnya ternyata betah juga dalam Islam gitu kan. Ya udah, hanya dia Islam terus Muslim. Sekarang ya saya nggak tahu lagi kabarnya dia. Tapi waktu itu ya mas belum lama ini ya kabarnya tetap Islam. Ya, walaupun tidak jadi apa menikah, tapi tetap jadi masuk Islamnya. Maka kan kita kan jangan menduga-duga lah. Jangan menduga-duga. Kita hukumi zahirnya saja. Demikian undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh tadi kasus yang ditanyakan oleh Miqdad al-Aswad itu kan sebenarnya kalau menurut pikiran kita dan perasaan kita, itu paling kemungkinannya kan bersiasat, orang sudah kepepet begitu kok. Ya kan? Ternyata tidak demikian keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ya dihukumi muslim, ya jangan kamu lanjutkan memerangi dia gitu. Ya kan?
Nah, kecuali kalau sampai beberapa hari tetap berubah lagi dia. Nah, baru dihukumi kafir lagi. Murtad berarti kan gitu. Tapi kalau dia sudah secara dohirnya mengikrarkan dengan lisannya, ya, syahadat, atau kalimat syahadat, maka orang ini dihukumi masuk Islam, menjadi Muslim. Nah, ya demikian. Kemudian selanjutnya, nah, ini kejadian lagi nih, kasusnya. Dalam hadis muttafaq alaih, wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini juga Nabi mengangkatnya sebagai panglima perang, dan kesayangan Nabi Usamah ini sebab dia adalah putra Zaid. Zaid bin Harithah adalah maula Rasulullah SAW, budak yang telah dimerdekakan oleh Nabi SAW, yang sebelumnya menjadi budak Nabi hadiah dari Khadijah. Dan Nabi sangat mencintai Zaid bin Harithah, demikian putranya yaitu Usamah bin Zaid. Seakan-akan Zaid ini diperlakukan seperti anaknya Nabi sendiri. Ya. Dan Usamah seperti cucu Nabi sendiri. Maka sering beliau menyenandingkan Usamah ini dengan cucu Nabi Hasan Husain. Ya, intinya kesayangan Nabi sahabat ini. Qala, beliau mengatakan, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Khuraqati min Juhaina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami menuju Khuraqa. Ya, nama satu kabilah dari kaum Juhaina. Atau ya, Khuraqa ini suatu daerah dari kaum, nah ini. Khuraqa adalah Batnun bin Juhainah al-qabilatil ma'rufah. Jadi Khuraqa ini satu daerah atau kawasan dari kabilah Juhainah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Usamah beserta pasukannya. Jadi semacam detasemen atau syariah istilahnya. Apa detasemen itu? Ya, pasukan yang dikirim untuk berperang. Detasemen gitu. Ya. Kalau bahasa Arabnya syariah. Fasabbahnal qauma ala miyahihim. Kami menyerang kaum tersebut di waktu subuh. Di tempat mereka biasa mengambil air. Ya, air untuk minum dan sebagainya. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Kemudian aku bertemu ya dengan seseorang, dan juga di sampingku ada seorang sahabat Ansor. Jadi menyergap ya orang kafir. Yang menyergap ini adalah Usamah dan satu lagi prajurit muslim gitu. Falamma ghashinahu, ketika kami telah mengepung orang ini, sudah dikepung, dipepet gitu, qala, orang ini berteriak la ilaha illallah gitu. Mengucapkan apa? Syahadat lah, la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansariyu. Seorang sahabat Ansor yang mendampingi Usamah itu langsung dia menghentikan serangannya, tidak mau membunuhnya, karena dia punya ilmu dan paham. Oh, tidak boleh, dikata Nabi, kalau orang kafir dalam kancah peperangan dia mengucapkan syahadat itu atau ucapan kalimat tauhid itu, tidak boleh dibunuh gitu. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltu, kata Usamah,
tapi aku nggak seperti dia. Aku tusuk dia dengan lembing. Lembing itu tombak pendek. Gitu. Sehingga aku membunuhnya. Nah, beda kan? Kalau sahabat Ansor itu dia nggak mau nyerah, dibiarkan. Tapi Usama, pikirannya dia, nah ini orang ini karena kepepet aja. Gitu. Baru dia berteriak mengucapkan syahadat. Kok nggak dari tadi-tadi? Gitu. Giliran sudah kepepet begini, udah kita kepung mau dibunuh, itu baru mengucapkan syahadat. Ya akhirnya dibunuh sama siapa? Usama bin Zaid itu. Ya. Singkat kata, singkat cerita, falamma qadimnal Madinah, tatkala kami sampai di Madinah, pulang dari jihad itu, pulang. Balagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu sampai beritanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Usama, nah itu begitulah ceritanya tadi, persis begitu. Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah masih saja dibunuh. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Usama, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Hai Usama, apakah kamu sudah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Itu Nabi dalam keadaan marah. Padahal kepada siapa tadi? Usama, sahabat kesayangan Nabi itu. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidan. Saya berkata, wahai Rasulullah, orang itu cuma bersiasat aja dia. Dia ingin dapat perlindungan aja. Faqala, Nabi bersabda lagi, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Dengan marah. Apakah kamu sudah membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, gitu kan? Nah, ini menunjukkan Nabi marah. Menegur dengan keras. Famazala yukarriruha alayya. Nabi terus saja mengulang-ulang itu. Gak mau menerima alasan Usama. Padahal Nabi kan orang yang bijak. Tapi dalam hal ini memang hukumnya demikian. Tidak menerima udzur Usama. Karena demikian undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah kita dengar, kita tahu mengucapkan dua kalimat syahadat, dia muslim, sudah dihukumi begitu. Tidak ada perintah Allah untuk membongkar hati seseorang, karena tidak mampu kita membongkar hati seseorang. Bagaimana caranya? Sehingga kita bisa mengetahui isi hatinya. Tidak bisa. Nabi terus-terus mengulang itu ucapannya. Apakah kamu telah membunuhnya padahal dia telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah? Kata Usama, hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Sampai aku berangan-angan, andai saja aku baru masuk Islam sebelum hari tersebut. Artinya, ya, saya berangan-angan ketika membunuh orang tadi itu saya belum masuk Islam. Nanti setelah membunuh saya masuk Islam, maka kan dosa, seluruh dosa ketika dikerjakan sebelum masuk Islam itu dihapus oleh Allah dengan sebab masuk Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, innal Islam yahdumu ma qablahu. Masuknya seseorang ke dalam Islam menghapus seluruh dosanya. Dalam keterangan yang lain, kalau kebaikan yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan ibadah kekafiran, dicatat oleh Allah. Ada catatan. Jadi orang itu, mohon maaf, disebut mantan kafir, musyrik ya, masuk Islam. Itu apapun yang dikerjakannya, dari perbuatan buruk, dosa-dosa, kejahatan, dihapus oleh Allah dengan sebab masuk Islam. Usama sampai berkeinginan begitu. Andaikan saja waktu itu saya bunuhnya masih kafir saya. Lalu setelah itu saya masuk Islam, kan dosa membunuh saya dihapus oleh Allah. Kan gitu. Karena Nabi saking menekan tadi loh, menegur dengan keras, marah kepada siapa? Usama. Padahal dalam kondisi tadi loh, Usama dia punya suatu argumen lah.
Kalau sudah kepepet baru dia apa? Apalagi situasional sifatnya, situasional loh ya, pedang sudah di tangan loh. Kalau sekarang pelatuk tinggal ditarik gitu loh. Kok dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Gitu. Ya makanya kaum muslimin ya, dan pemerintahannya juga muslim ya, ketika memerangi sebagian rakyatnya yang mereka punya kesalahan tapi muslim, ya memang harus ada pembahasan dulu dari fatwa ulama ya. Sehingga para tentara itu mantap gitu menjalankan tugasnya. Kenapa sih? Karena secara asalnya orang kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bersahadat dia muslim, nggak boleh ditumpahkan apa? Darahnya. Dan Nabi SAW bersabda di hadis yang lain tentang keagungan dari nyawa seorang muslim. Sungguh kata Nabi, ya, di sisi Allah, hilangnya nyawa seorang muslim itu lebih besar daripada hancurnya dunia seisinya. Dan Nabi pernah mengatakan di samping Ka'bah, sungguh kehormatan seorang muslim lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah ini. Gitu. Apakah tidak boleh kita memerangi orang-orang Islam yang memberontak pemerintahan Islam? Boleh. Nah makanya di situ harus ada fatwa untuk meneguhkan, memantapkan hati para tentara yang menjalankan tugas instruksi dari pemerintah supaya tidak ragu-ragu, supaya tidak gamang. Karena kalau nanti di medan tempurnya gamang, wah tidak boleh, mau nembak enggak boleh bunuh seorang muslim. Akhirnya dia sendiri yang ditembak gitu kan. Iya. Kata musuhnya, ini tentara sudah pegang bendera kok kita nggak ditembak-tembak. Ah, kita dulu saja tembak gitu. Jadi begitu akhirnya, karena gampang tadi. Nah, itu maka ya harus ada ketegasan dari para ulama yang menyampaikan fatwa di situ. Sama pada masa dulu, masanya Ibnu Taimiyah. Ya. Orang-orang Tartar itu kan menjajah, membantai kaum muslimin. Jutaan yang dibantai. Tapi di masa Hulagukan, Hulagukan itu masuk Islam. Hulagukan itu cucunya Genghis Khan. Cucunya. Nah, sama dengan Kubilai Khan. Ya, yang di Indonesia mungkin pada masa mungkin kerajaan Singosari itu, sebelum ada Majapahit. Jadi ya, masa Majapahit itu atau sebelumnya itu semasa dengan Ibnu Taimiyah dan semasa dengan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini hidup di masa sebelum kerajaan Majapahit. Sudah tua, jangan dikira masih baru. Kitab Riyadhus Shalihin lebih tua daripada kitab Sutasoma. Nah, jadi Hulagukan itu masuk Islam tapi masih berbuat jahat. Membantai kaum muslim, merampok, dan sebagainya. Sehingga banyak kaum muslimin merasa gamang. Gimana kita mau memerangi orang Islam sendiri? Ya, terjadi kegamangan itu dalam berjuang. Dalam memerangi pasukan Tartar ketika itu. Maka muncullah Ibnu Taimiyah menyampaikan fatwa, menegaskan, memantapkan boleh memerangi orang-orang Islam yang mereka masuk kategori bugot dan melakukan tindakan pengerusakan dengan sangat parah di muka bumi. Boleh. Imam Ibnu Taimiyah berdalil diantaranya pada masa khilafah Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dan pasukan para sahabat memerangi kaum Khawarij. Padahal kaum Khawarij itu notabene masih beragama Islam, Muslim, tapi jahat. Jahat dan ya, mereka jadi teroris, Muslim teroris itu ya boleh dibasmi gitu. Ya. Jadi ada perincian hukum masalah itu, ada perincian hukum masalah itu. Ya. Nah kalau kejadiannya ini, kasusnya ini orang kafir dipepet masuk Islam, ya sudah dibiarkan dulu dia Muslim, jangan diserang.
Nah, kecuali kalau misalnya begini kasusnya, orang kafir dipepet, ya kan? Dia masuk Islam mengucapkan apa? Syahadat la. Terus kemudian nyerang lagi mau bunuh. Nah, ini baru dibalas karena dalam rangka membela diri juga. Kalau ini kan kasusnya enggak, orang kafir kepepet. Lalu dia mengucapkan syahadat. Setelah itu udah dia nggak nyerang gitu. Nah, berarti dihukumnya apa? Ya, orang kafir yang masuk Islam menjadi haram darahnya, nggak boleh ditumpahkan begitu. Nah, ini permasalahan memang tidak ringan tapi cukup berat ya. Makanya di sini kita perlu belajar masalah ini. Pada intinya sesuai dengan babnya adalah kita itu menghukumi orang sesuai dohirnya saja. Karena kalau menyingkap hakikat apa yang terpendam dalam hatinya itu bukan kemampuan kita itu. Ya urusan dialah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang infak, sedekah, jangan kau tanya ini ikhlas apa enggak ya? Itu urusan dia. Yang penting takmir itu dapat duit banyak dari penyumbang itu aja. Nanti bisa dipakai untuk mengelola masjid dan sebagainya. Ya. Jangan sampai ada undang-undang begini di ketakmiran. Siapa yang infaknya tidak ikhlas, nggak usah infak saja. Oh, jangan gitu. Itu nasihat. Nasihat. Nasihat dari ustadz boleh. Tapi jangan begitu bahasanya juga. Ya, diusahakan kalau infak itu ikhlas. Biar dapat pahala. Kan. Tapi kalau nggak ikhlas kan rugi. Cuma keluar duit tapi nggak dapat apa-apa. Malah berdosa. Kan. Nah, itu nasihat. Tapi kalau takmir jangan ada undang-undang begitu. Jadi di kotak amalnya tuh ditulis sih gitu. Kalau infak ikhlas, kalau nggak ikhlas nggak usah infak saja. Oh jangan begitu, itu urusan orang itu. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kan tidak boleh suudon kepada orang. Harusnya apa? Kebalikannya yaitu husnudon. Nah, ya kan? Memang orang itu mungkin ada dua kemungkinan. Salah satu dari dua kemungkinan bisa baik, bisa buruk. Cuma kita menyangka baik saja, gitu. Lah itu syariat Islam dan adab akhlak dalam Islam seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kejadian Usama ini semakin memperjelas ya bahwa ya kita dalam menghukumi orang lain itu yang menjadi tolak ukurnya adalah perkara dohirnya saja. Ya. Kalau urusan batinnya ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan kita di dunia ini berkaitan dengan interaksi sosial, muamalah, ya kita hukumi secara dohirnya saja. Saya kira ini dulu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Masih belum selesai ya babnya ini. Ada ya sedikit lagi mungkin hadisnya masalah ini. Tapi mungkin dapat kita pahami bahwa kaidah bahkan dalam Islam bahwa memutuskan, menilai, menghukumi orang lain yaitu secara dohirnya saja dan menyerahkan urusan batinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berkaitan dengan mungkin kita mau merawat jenazah orang, ya pokoknya kita lihat dia muslim ya udah, ya kita jangan kemudian jangan-jangan dia bukan muslim nih. Ya. Kita lihat dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, kita lihat dia pernah ke masjid, ya, kita lihat dia pernah sholat, ya sudah dia muslim gitu. Kalau masalah dia ternyata tidak demikian, itu bukan urusan kita. Demikian. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam.
pernah mengatakan jangan bawa urusan Islam, jangan bawa urusan agama Islam ke dalam negara dan berbangsa. Jelas-jelas fakta mengatakan begitu, belum penjelasan. Apakah bagaimana orang seperti ini? Apakah masih akan mungkin? Masih Belum bisa menjawab saya pertanyaan ini. Belum bisa menjawab. Perlu pembahasan yang mendalam. Karena data faktanya baru itu. Ya, belum bisa saya. Berat masalah ini. Menghukumi seseorang pejabatnya. Saya belum bisa menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Perlu pembahasan yang mendalam, perlu penelitian, perlu investigasi, dan apakah orang itu jangan-jangan setelah itu bertaubat atau meralat dan sebagainya perlu diteliti lagi. Ya. Nah, jadi itu saja. Kalau memang seseorang dia sudah jadi pemimpin, ya, maka hukum asalnya dia muslim. Sebab hukum asal seseorang yang memang pada asalnya muslim, dia muslim. Untuk kemudian kita memvonis dia murtad atau jadi kafir itu pembahasannya panjang. Maka di zaman dulu para ulama saja ketika diminta untuk memvonis seseorang ini kafir, rata-rata angkat tangan dan menyerahkannya kepada ulama yang lain. Dan ulama yang lain pun juga seringnya angkat tangan juga minta orang lain lagi, ulama yang lain yang menangani. Karena apa? Permasalahan memvonis seseorang menjadi kafir padahal asalnya muslim itu masalah berat. Sebab disebutkan dalam hadis Nabi SAW, masalah pengkafiran itu akan terjadi. Dalam artian, jika orang yang dikafirkan betul-betul dia kafir, maka jatuhlah vonis kafir kepadanya, kepada objeknya. Tapi kalau vonis kafir ternyata tidak pas kepada objeknya, maka Allah menilai kafir subjeknya yang memvonis. Jadi blunder istilah. Nah, di situ bahayanya pengkafiran atau namanya takfir, pentakfiran. Ya. Dan juga ada beberapa ucapan yang itu kufur ucapannya, tapi belum tentu orangnya dikafirkan. Karena apa? Dia jahil. Dia masih ada subhat yang masih harus dia dikasih edukasi ilmu. Contoh, Nabi SAW mengatakan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira, sangat senang melihat hambanya yang bertaubat. Dan Nabi mengumpamakan ada seseorang yang safar ke padang pasir dengan membawa onta dan seluruh perbekalannya. Namun ketika dia sedang istirahat, ontanya pergi hilang. Berikut seluruh perbekalannya. Akhirnya orang ini mencari-mencari, nggak ketemu. Saking putus asanya, dia terbaring di bawah sebuah pohon sampai tertidur. Begitu bangun, tiba-tiba di sampingnya ontanya sudah hadir, sudah datang. Dengan seluruh perbekalannya. Maka dia langsung melompat saking gembiranya, memegang tali pengikat atau tali kekang ontanya itu, lalu dia mengatakan saking gembiranya, ya, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Nah, ini ucapan ini kira-kira kufur pandai. Sangat kufur sekali. Tapi apakah orang ini langsung divonis kafir? Tidak. Karena apa? Ucapannya spontan. Ya. Disebabkan di syiddatil farah, dikarenakan saking gembiranya sehingga nggak kontrol dia. Maka para ulama mengambil pelajaran itu sebagai satu kaedah bahwa orang mengucapkan kalimat kafir jangan tergesa-gesa dikafirkan. Perlu disidang dulu orangnya. Kamu sadar nggak ngomong gitu? Atau yang lain-lainnya dulu perlu diteliti. Menunjukkan bahwa dalam aturan Islam untuk memvonis kafir itu tidak digampang-gampangkan. Para ulama besar di Saudi pun ketika melihat ada seorang pendakwah yang sesat dan menyesatkan dia, itu nggak langsung divonis gitu. Tapi dipanggil dulu, disurati dulu, dipanggil, disidang, dinasihati, macam-macam, lama lah pokoknya, prosesnya lama. Ditegakkan dulu hujjah, dipahamkan hujjah yang benar. Kemudian kalau tetap bersikuku baru
beri vonis dan dikasih pencekalan-pencekalan. Tapi kalau orangnya bertaubat, ya sudah selesai. Tinggal rekaman-rekaman yang beredar, dia cabut dari peredaran dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga. Ya. Apalagi hanya berita-berita dari, ya kita tahu, kita sedikit banyak belajar tentang bagaimana menerima berita kan. Ya, siapa yang memberitakan sampai kepada kita? Orangnya nggak jelas. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang orang fasik membawa berita, tabayun dulu. Ya, lah pembawa berita itu kita tidak tahu orangnya. Ya, jangan-jangan juga punya maksud-maksud politis dan sebagainya juga. Gitu. Bisa saja. Atau mungkin kaum oposisinya yang suka memutarbalikkan berita atau membesar-besarkan sesuatu yang kecil. Gitu. Karena beda dengan kita mendengar langsung dengan telinga kita ketika dia pidato dengan kita dapatnya dari berita, mungkin internet, mungkin koran, ya. Apalagi berita di media bisa disetting juga. Maka harus masih perlu untuk kita klarifikasi juga itu. Karena masalahnya kita akan mengambil suatu sikap yang berat, yaitu apa? Memvonis dia kafir. Hati-hati, kalau nggak benar dia kafir, vonis kafir kembali ke kita. Allah mengkafirkan kita akhirnya. Ini bahayanya di sini. Makanya di sinilah bahayanya kalau ikut jamaah yang mengatasnamakan Islam, yang suka ngafir-ngafirkan orang Islam. Itu bahayanya di situ diantaranya. Dan ternyata yang dikafirkan itu tidak kafir, maka blunder kepada dirinya itu. Bahayanya di situ. Dan pemikiran gampang mengkafirkan ini sudah muncul sejak masa sahabat Nabi yang dipelopori oleh kaum Khawarij. Mereka punya suatu pegangan yang menyimpang, yaitu takfiriyah, mudah-mudah mengkafirkan sesama muslim karena berbuat salah. Nah, adapun misalnya beritanya benar tadi, yang ceramah tadi, pejabat tadi atau calon pejabat tadi, masih harus diklarifikasi. Jangan-jangan dia sudah tobat sekarang ini. Jangan-jangan dia sudah menyesali dirinya dan mencabut ucapannya, misalnya. Masih perlu harus diklarifikasi. Maka ya, daripada kita berat-berat terlalu susah payah seperti itu, ya kita mendingan diam dulu saja, tawakuf, no comment di situ. Kan gitu. Itu lebih ringan nanti urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati. Ya, setan itu pandai untuk mencelakai kita dengan berbagai macam tipu dayanya dan jerat-jeratnya. Ya. Dan berapa banyak itu setan tidak hanya menjerat orang-orang yang memang sudah jelek, tapi orang-orang yang baik pun juga terjerat dengan hal tersebut. Ya, tidak hanya telah menjerumuskan orang yang berbuat maksiat, tapi orang yang menasehati pun, yang menasehatinya pun juga bisa kena jerat setan juga. Nah, maka kita harus berhati-hati. Jadi kalau saya dimintai pendapat, apakah orang ini seperti apa? Belum bisa saya, belum bisa, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Perlu pembahasan yang mendalam tentang masalah itu. Belum cukup untuk saya langsung mengambil keputusan dan sikap tentang orang itu tadi. Iya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.